Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bertemu dalam acara eh, Night dari Night yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan sekali. Bapak Ibu sekalian, perkenankan pada pagi hari ini kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal nih. Ini sebetulnya bukan apa ya penceramah atau pemateri, tapi hanya ingin sedikit share eh, apa ya terkait dengan hal-hal yang kita lakukan setiap hari. Bapak Ibu sekalian, saya itu pada pagi hari ini akan menyampaikan apa ya istilahnya bukan pengajian, nggih, tapi ada kaitannya dengan perilaku kita sehari-hari. Kebetulan di Direktorat Perpustakaan itu eh, banyak yang memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Dan kebetulan juga kemarin itu pas saya itu pada saat bertemu dengan tamu saat pembukaan corner Suarsono Lukia itu ada tamu yang menanyakan ke saya begini, Bu, kalau di sini berarti pelayanan memakai sistem 5S kayak di bank-bank itu ya. Terus di depan itu ada yang berdiri misalnya menyapa kayak gitu. Saya sampaikan memang untuk yang pelayanan kayak di bank itu kita belum ya. Tapi dari hal itu saya itu kok jadi pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan masalah tentang 5S, yaitu dan sebetulnya materi ini juga pernah saya sampaikan pada saat apel rutin Satpam karena kebetulan kan mereka juga sering menghadapi tamu-tamu dan pengunjung istilahnya di front office. Nah, di sini saya kaitkan juga bahwa ternyata kebiasaan 5S itu sangat terkait dengan istilahnya eh, perilaku dan etika secara Islami. Mungkin izin share nggih. Bapak Ibu sekalian, saya kenapa saya memilih materi ini karena saya kaitkan juga dengan budaya Islam ya. Dan ini sangat apa ya berkaitan dengan pekerjaan kita dalam sehari-hari. Apabila kita melaksanakan budaya 5S ini, saya rasa kok kita menjadi lebih apa ya lebih bisa memberikan service excellent kepada para pengunjung kita. Eh, Bapak Ibu sekalian, dalam budaya 5S ini tidak hanya menjadi kebiasaan baik dalam pergaulan kita dan dalam memberikan pelayanan, akan tetapi ternyata sangat-sangat sesuai dengan budaya Islam. Yang pertama adalah eh, 5S itu ada senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan itu merupakan fondasi untuk kita beretika. Untuk selanjutnya, bahwa di dalam kita eh, tersenyum itu bisa menciptakan rasa tenang, rasa tentram, menularkan kebahagiaan dan energi positif bagi lingkungan.
Dan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa bentuk sedekah yang paling ringan adalah tersenyum. Membahagiakan hati seorang Muslim adalah suatu kebaikan dan memiliki banyak keutamaan. Nah, jadi ternyata ini juga menjadi satu apa ya ajaran Islam itu memang benar-benar eh, kalau kita bisa terapkan itu insya Allah nanti memberikan manfaat. Nah, ini juga saya berikan beberapa contoh manfaat senyum di samping kita juga untuk memberikan pelayanan yang baik. Mengutip buku Seni Curhat Nabi oleh Siwi Karunia dijelaskan beberapa manfaat tersenyum. Bukan hanya sebagai amalan yang mendatangkan kebaikan, senyum juga dapat mengubah perasaan yang sedih menjadi bahagia. Untuk yang pertama adalah senyum juga membuat penampilan kita lebih menarik. Senyum dapat memberikan cermin pribadi kita yang menyenangkan dan bersahabat di mata orang lain. Dan orang akan cenderung merasa nyaman dan senang jika kita berdekatan dengan sosok yang ramah dan senyum. Dan saya juga merasakan hal ini ya apabila kita itu bertemu dengan teman atau orang lain yang walaupun nggak menyapa tapi hanya memberikan senyuman itu kita sudah merasa apa ya merasa nyaman atau ternyata orang tersebut itu masih menghargai kita gitu ya. Untuk yang kedua, mengurangi stres dan mengubah perasaan. Ketika sedang merasa tertekan atau sedih, cobalah untuk tersenyum. Perasaan akan menjadi lebih baik, pikiran menjadi jernih, dan positif dengan tersenyum. Ketika seseorang tersenyum, maka tubuh akan memberikan sinyal positif. Saya rasa itu juga sangat betul ya, kita rasakan. Tanya ke langsung ikut. Untuk yang ketiga, masih manfaat senyum adalah dapat menjaga kesehatan. Dari sisi kesehatan, senyum sama dengan olahraga yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Senyum dapat mengurangi sakit jantung, meningkatkan semangat, mengurangi hormon eniferin dan kortisol, menghasilkan endorfin dan serotonin, dan mempercepat proses penyembuhan penyakit. Yang keempat adalah sebagai penyejuk rohani, senyum menjadi tanda kemurahan hati sekaligus ibadah. Namun senyum perlu diperhatikan ya, tidak bisa menempatkan senyum istilahnya pada waktu dan kondisi yang tepat. Yang kelima adalah menumbuhkan ikatan kasih sayang dan silaturahmi. Manfaat lain dari senyum adalah mendekatkan perasaan, menumbuhkan ikatan kasih sayang sesama eh, teman, sesama eh, yang kita temui dengan kerabat atau yang lain. Dengan demikian hubungan silaturahmi kita itu akan tetap terjaga. Harapannya seperti itu. Dengan amalan yang sedikit kita sudah tidak mengeluarkan secara material nih, kita sudah tersenyum, bisa memberikan efek positif dan insya Allah juga sudah memberikan sedekah. Untuk yang kedua, mungkin dalam harian kita dalam bekerja atau dalam bermasyarakat, kita juga membiasakan untuk menyapa kepada orang lain. Itu apabila kita menyapa kepada orang lain itu kita akan memberikan wujud keramahan kita, juga menjaga tata krama, mempererat keakraban dan membuat mudah kita diingat orang lain. Sapa itu secara sederhana memiliki makna kata-kata untuk menegur. Maka tegur sapa yang dilakukan dengan ramah yang kita ucapkan itu dapat membuat suasana menjadi akrab. Saat kita menyapa kepada orang lain atau kepada teman,
maka berarti kita menunjukkan kita itu sudah perhatian kepada teman, memberikan respon dan juga simpati kita terhadap orang lain. Sehingga akan muncul rasa dihargai bagi orang yang sedang kita sapa. Hal itu juga akan menjadi kan kepercayaan diri orang yang kita sapa tadi semakin meningkat. Eh, dalam keseharian mungkin kadang kita karena sudah akrab saja kita hanya menyapa dengan jarak jauh, gitu. Kita hanya say hello, hai gimana, gimana gitu, sambil melambaikan tangan itu kita sudah merasa senang. Oh mereka istilahnya memperhatikan kita gitu, gitu. Jadi tidak hanya apa kita jalan diem saja begitu, tapi dengan kata-kata atau melambaikan tangan dari jauh, misalnya pas dalam posisi nggak dekat itu juga kita sudah merasa senang ya kita diperhatikan. Untuk selanjutnya kita memberi salam. Dalam ajaran Islam kita ada ucapan salam sendiri yaitu Assalamualaikum yang mempunyai arti semoga keselamatan terlimpah kepadamu. Sementara jika dirangkai menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka artinya semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahannya. Kalau kita menemui orang yang non-Muslim, kita juga bisa memberikan salam yang sesuai, misalnya ucapan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Istilahnya kita bisa menyesuaikan dengan eh, siapa yang kita temui dalam memberikan salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang lebih tua, hendaklah yang berjalan memberi salam kepada yang sedang duduk, hendaklah yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Kalau kita memulai mengucapkan salam itu kita sudah menunjukkan semangat dalam menjalankan adab dan menjalankan syariat Islam dan semangat untuk meraih pahala. Jadi walaupun hal-hal kecil, insya Allah kalau kita laksanakan, semoga kita itu tetap eh, dalam rangka kita menjalankan syariat dan juga semoga Allah memberikan pahala kepada kita semua. Harapannya seperti itu nih. Yang selanjutnya di sini ada sopan dan santun. Saya jadikan satu karena eh, hal ini merupakan apa ya sudah rangkaian yang kayaknya saling berkaitan nih. Dalam Islam juga mengajarkan bahwa sopan santun adalah cerminan dari keimanan kita. Ketika seseorang memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut akan tercermin dalam sikap dan perilaku sopan santunnya terhadap sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh teladan dalam hal sopan santun yang patut kita istilahnya bisa contoh diimplementasikan dalam kehidupan kita, di mana beliau senantiasa bersikap lemah lembut, penuh kasih sayang, menghormati setiap individu, terlepas dari status sosial, jabatan, kekayaan, ataupun status-status yang lainnya. Sopan santun dalam Islam juga mengajarkan pentingnya menyebarkan kebaikan dalam setiap interaksi. Setiap kata dan tindakan yang dilakukan kita usahakan ada nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan kerelaan untuk membantu sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah keimanan salah seorang di antara kamu itu sempurna, sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Allah mencintai sikap santun sebagaimana tertuang dalam hadis berikut yang
Artinya, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sikap santun dan malu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sikap sopan dan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati orang lain. Kita juga menunjukkan sopan dan santun, dan orang lain pun akan merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika perilaku tidak sopan, maka orang lain ya kalau mau menghargai kita mungkin juga akan mikir-mikir ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang kami sampaikan. Harapannya karena kita dalam bekerja itu memberikan pelayanan, juga berinteraksi di antara pegawai, tidak hanya di kantor, tapi juga di masyarakat. Kita bisa menerapkan 5S tersebut karena ternyata hal ini itu sangat sesuai dengan tuntunan di ajaran agama Islam. Kalau kita melihat hal ini ya, maksudnya 5S ini di kayak di instansi perbankan, mungkin juga di perhotelan, itu malah saya mendengar dari teman saya yang di bank itu rutin kayak gitu di apa ya, istilahnya dilakukan pelatihan untuk agar selalu konsisten menerapkan 5S itu. Karena dalam pelayanan kayak di bank itu senyum manajemen itu kayaknya wajib ya, walaupun kadang kita itu dalam kondisi sedih atau dalam kondisi ada masalah, tapi mereka itu diharapkan bisa memberikan senyuman kepada klien nasabahnya. Nah, harapannya mungkin kita yang di eh, pelayanan dan juga enggak hanya di pelayanan, kita juga bisa memberikan contoh yang baik, apalagi kita di institusi Universitas Islam, kita bisa memberikan eh, sifat-sifat yang baik tersebut dalam kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan kami dalam menyampaikan atau tutur kata yang kurang sopan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.